Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 4. Hayalan. Tidak pernah kusangka siang yang tadinya kujadikan waktu bersantai untuk melepas semua lelah. Setelah seharian berolahraga seperti minggu biasanya, malah berubah menjadi momen yang paling mengasyikan daripada hanya sekedar melepas rasa letih di tubuhku hari ini. Pukul 2 tengah hari tadi, sewaktu mataku yang terjaga ini mulai kehilangan arah dalam persiagaannya di tempat tidurku. Kemudian mata menutup diriku dan membawaku ke alam lain. Dalam tidurku itu, aku merasa seperti dalam hayalan. Aku hanya mengikuti kemana alam bawah sadar mengalir. Karena aku berharap bisa bermimpi indah di dalam tidurku itu. Di suatu tempat yang belum jelas asal-usulnya, cahaya matahari menyilaukan mataku yang masih berkedip-kedip mulai memperhatikan keadaan sekitarnya. Di dalam hayalan itu seperti terlihat bangunan batu bata besar memanjang ke arah pegunungan tinggi berkebun ini, seperti sebuah benteng raksasa tak berujung dengan lebar sisinya sekitar 10 meter. Aku berada di atasnya dan mulai tahu di mana aku berdiri. Betul, sekali tembok besar Cina, biasa orang-orang menyebutnya. Senang bisa berada di tempat indah dan bersejarah seperti ini, ujarku dalam hati. Menikmati indahnya momen paling terkenal yang bahkan masuk dalam kategori 7 keajaiban dunia, membuatku lupa bahwa dunia yang kutempati saat ini hanya sebuah fantasi belaka. Andai aku membawa sebuah kamera, pasti sudah kujepret setiap sudut yang kulihat ini, pikirku. Sejuknya angin membuatku penasaran untuk melihat setiap sudut tembok ini. Ketika hendak melihat bagian tembok bawah, tembok dari atas, tiba-tiba terdengar suara jatuh. Bunyi mulai terngiang di telingaku. Di saat indera penglihatan mengarah ke kanan jalur perjalanan tembok, aku melihat dari jarakku berdiri sekitar 200 meter. Di sana ada segerombolan singa besar berlari ke arahku. Perasaanku yang saat itu bingung bercampur kesal langsung berlari dengan kencang lurus ke depan. Betapa tidak jika aku melompat ke sisi luar pun, meskipun nyawaku juga akan hilang karena tingginya benteng ini setara sebuah bukit, dan lebih parahnya lagi di belakangku singa-singa ganas mulai menyerbuku. Berlari dan terus berlari walau kaki terasa lelah. Tetapi itulah yang sedang aku lakukan karena tak ada cara lain kecuali berlari sekencang-kencangnya untuk menyelamatkan diri. Beberapa saat kemudian aku terhenti ketika melihat nyawaku sudah tidak punya harapan lagi, ditambah kaki yang sudah tidak mampu melangkah dalam peristiwa berbahaya ini. Karena seekor singa buas berada di depanku dengan jarak 50 meter. Astaga, kalau begini aku hanya bisa pasrah pada Tuhan, ucapku. Dalam keadaan yang tidak bisa dibayangkan, aku mencoba menenangkan hati dan berdamai dengan diriku sendiri. Aku bertanya, tunggu, kenapa aku berada di tempat ini? Sedangkan aku tidak tahu jalan ke negeri ini. Lanjutku dalam hati yang menjadi sedikit tenang. Rasa kesadaranku yang memahami tentang kejadian semua ini
Aku membuka mata, melihat tubuhku masih berada di antara segerombolan singa. Dari belakang dan seekor singa paling besar dari depan mendekat ke arah sekumpulan daging segar. Ya, daging itu adalah diriku. Singa-singa yang berlari langsung melompat ke arahku dengan cakar dan taring-taringnya yang sangat tajam. Wus. Seketika terhenti begitu saja saat mereka melihatku tertawa. Hahaha. Hei, kalian mau makan apa dariku? Tubuhku dan kalian hanya ilusi dengan keadaan sekarang ini. Aku ini sedang bermimpi. Kalian diciptakan oleh pikiranku sendiri. Bahkan bukan kalian saja. Semua yang kulihat cuma ada di halusinasiku. Lanjutku pada binatang-binatang itu yang seperti mengerti ucapanku. Sekarang singa-singa itu menunduk padaku, kemudian lenyap tidak tahu kemana. Aku pun kembali menikmati pemandangan indah dari atas tembok besar. Beberapa saat itu, semuanya yang kulihat sirna seperti singa-singa tadi. Mataku yang mulai terbuka membuatku sadar kalau aku sudah kembali ke kamarku lagi. Dan dalam kelelahan kaki yang kurasakan karena sudah berlarian dalam pikiranku sendiri, aku pun tersenyum lebar telah melewati mimpi yang sangat mengasyikkan hari ini. Kejadian ini memberiku pesan bahwa ketakutan, keindahan, rasa senang atau derita semua hanya ada dalam pikiranku, bukan hanya di dunia mimpi.